Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Mardiani. Saya dari kelas 4C dengan NPM 2042400232. Mata kuliah Telaah Kurikulum. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pertimbangan dan rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Apa sih yang dimaksud dengan dasar pertimbangan kurikulum? Baik, dasar pertimbangan kurikulum adalah landasan atau acuan yang digunakan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum agar kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan, memperhatikan kebutuhan peserta didik, serta menyesuaikan perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi, dasar pertimbangan kurikulum sangatlah penting karena menjadi pedoman agar kurikulum yang dibuat tidak sembarangan, tetapi benar-benar sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan perkembangan zaman. Sedangkan rasionalitas pengembangan kurikulum adalah alasan atau dasar pemikiran yang logis dalam merancang dan mengembangkan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntunan zaman. Jadi, rasionalitas pengembangan kurikulum juga sangatlah penting karena kurikulum dirancang berdasarkan pemikiran yang logis, berdasarkan kebutuhan di dunia pendidikan, agar pembelajaran berjalan lebih efektif dan relevan dengan perkembangan zaman. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum 2013. Alasan pengembangan kurikulum yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terjadi secara cepat. Oleh karena itu, dunia pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, tuntutan globalisasi. Di era globalisasi, persaingan semakin luas, baik di dalam negeri maupun secara internasional. Oleh karena itu, siswa harus memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan. Kurikulum sebelumnya hanya berfokus pada pengetahuan. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus dilakukan agar tidak hanya berfokus pada pengetahuan tetapi juga pada keterampilan peserta didik. Yang keempat, penguatan pendidikan karakter, yaitu membentuk siswa agar berakhlak, disiplin, dan bertanggung jawab. Rasionalitas kurikulum 2013. Ada beberapa alasan dikembangkan kurikulum 2013 ini. Yang pertama, menyimbangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Maksudnya, kurikulum ini tidak hanya menekankan pada pengetahuan saja, tetapi juga pada pembentukan sikap dan keterampilan peserta didik. Yang kedua, menggunakan pendekatan ilmiah dalam pembelajaran. Maksudnya, kurikulum ini proses pembelajarannya melalui pendekatan ilmiah. Pendekatan ini mendorong siswa untuk belajar melalui kegiatan mengamati, mencoba, dan mengomunikasikan, sehingga pembelajaran lebih aktif dan bermakna. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Maksudnya, kurikulum ini dirancang untuk melatih siswa berpikir kritis dalam memecahkan masalah dan kreatif dalam menemukan ide atau solusi baru. Dan yang keempat, menyiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan zaman. Kurikulum 2013 ini bertujuan menyiapkan siswa agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan sosial. Dasar pertimbangan pengembangan kurikulum merdeka. Alasan pengembangan kurikulum yang pertama, pemulihan pembelajaran setelah pandemi COVID-19, yaitu untuk mengatasi learning loss pada siswa. Yang kedua, kebutuhan pembelajaran yang lebih fleksibel, yaitu penyederhanaan materi, pelajaran, penguatan karakter, dan kompetensi siswa. Yang ketiga, kurikulum ini juga menekankan fleksibilitas pembelajaran dan penguatan kompetensi peserta didik. Baik, selanjutnya adalah rasionalitas kurikulum merdeka. Yang pertama, fokus pada kompetensi esensial dan pembelajaran mendalam atau deep learning.
yaitu pembelajaran menekankan penguasaan konsep penting secara mendalam, sehingga siswa tidak hanya menghafal tetapi juga memahami dan menerapkan pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, guru memiliki kebebasan dalam metode pembelajaran, yaitu guru bebas memilih strategi, metode, media pembelajaran sesuai dengan kondisi kelas agar proses belajar lebih kreatif, menarik, dan efektif. Yang ketiga, pembelajaran disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa, yaitu pembelajaran dirancang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa sehingga mereka dapat belajar lebih nyaman, termotivasi, dan berkembang secara optimal. Kesimpulannya adalah pengembangan kurikulum didasarkan pada pertimbangan dan alasan yang jelas agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 menekankan keseimbangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan kurikulum Merdeka lebih fleksibel, berfokus pada penguatan kompetensi siswa dan kebutuhan belajar siswa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.